Iya, shalom scholars dimanapun Anda berada. Sebuah sukacita yang besar buat saya menyapa anak-anak Tuhan yang selalu kuat menghadapi segala perkara. Karena kita tahu COVID-19 ini belum begitu mudah berlalu dari segala kesulitan yang menerpa kita. Tapi kita percaya di dalam Tuhan kita ada selalu pengharapan, di dalam Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. Nah, minggu ini kita seperti kita ketahui kita akan bahas tentang Seven Series, Sengat Maut Kepahitan. Kenapa tema tentang kepahitan itu diangkat menjadi tema yang sentral di minggu ini? Karena Alkitab sudah memberikan catatan penting bahwa begitu banyak di hari-hari terakhir di zaman akhir ini anak-anak Tuhan yang imannya menjadi padam, bahkan mati oleh karena kepahitan. Dan kepahitan ini sesuatu yang sangat membahayakan sekali bagi iman orang percaya. Kenapa? Kita bahas dari hari pertama bahwa kepahitan itu membuat kita tidak akan pernah bisa berkenan kepada Allah. Kebenaran firman Tuhan menjabarkan kepada kita di hari pertama, hari Senin yang lalu, bahwa kepahitan membuat kita gak berkenan kepada Allah. Itu terbukti dari apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Ketika dia di atas kayu salib, dia mengucapkan kalimat yang pertama adalah kalimat pengampunan. Ya Bapa, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat pengampunan ini menjadi sebuah meterai yang meneguhkan bahwa korban Yesus itu korban yang sempurna. Dan korban yang sempurna ini punya dampak, punya otoritas menyelamatkan orang yang percaya. Jadi seandainya Yesus tidak mengampuni, maka apapun yang dia kerjakan, penderitaan yang dia alami, bahkan kematian yang dia jalani, maka itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ternyata hukum imamatnya orang Yahudi memberikan sebuah penjelasan bahwa binatang yang mau dikorbankan di atas mezbah, prasyarat yang paling mendasar adalah tidak boleh ada cacat dan celahnya. Artinya Yesus sebagai domba Paskah, gambaran daripada korban yang di atas mezbah Tuhan, harus juga tidak bercacat dan tidak bercela. Imamat 22:22 mengatakan bahwa salah satu prasyaratnya tidak boleh ada luka. Jadi jelas Yesus membuktikan bahwa dia adalah domba Paskah yang sempurna, yang menghapus dosa manusia, yang menebus manusia dari pelanggaran dan dosa, karena dia adalah korban yang sempurna, yang tidak bercacat, karena dia tidak ada kepahitan dalam hidupnya. Ya, yang kedua kita juga bahas sebuah kebenaran yang penting ketika kita menemukan sebuah fakta yang menarik bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan tempat dalam rancangan Tuhan yang besar, dalam rancangan Allah yang hebat bagi orang-orang yang kepahitan. Ya, kita ingat bagaimana pengalaman seorang hamba Tuhan yang namanya Yefta. Dia hanya bisa dipakai Tuhan hanya dalam waktu 6 tahun. Padahal perjalanan kehidupan dia begitu luar biasa. Dituliskan oleh Alkitab dengan cara yang sangat detail sekali. Kenapa? Karena ternyata Yefta menikmati dalam kehidupan kepahitannya. Dan itu terlihat nyata. Ketika dia berperang dengan saudaranya orang Efraim. Dia membinasakan orang Efraim 42.000 orang dengan salah satu yang pembunuhan terbesarnya dengan cara disembelih. Orang yang disembelih, orang yang menyembelih, saya berani pastikan orang yang sadis, orang yang kejam, orang yang begitu menakutkan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan orang menjadi sadis, orang menjadi kejam, orang melakukan kekejian? Saya pastikan orang-orang tersebut melakukan kekejian karena pangkalnya adalah kepahitan. Artinya Yefta unfinishing well, tidak menyelesaikan perjalanan imannya dengan sempurna. Artinya dia dihentikan pada sebelum waktunya karena dia gak selesai dengan kepahitan yang ada dalam kehidupannya. Karena kepahitan memotivasi dia, membuat dia mengerjakan perkara-perkara yang bengis dan sadis. Nah, ternyata Yefta mendapatkan kepahitan dari mana? Ternyata dia adalah anak yang tertolak dalam keluarga. Dia lahir dari anak perempuan sundal. Bapak Yefta menikah tidak punya anak, lalu ambillah perempuan sundal, lalu perempuan sundal ini melahirkan Yefta. Setelah Yefta menjadi besar, maka istri yang sah melahirkan anak laki-laki juga.
Dan terjadilah sebuah pertikaian yang hebat, kepentingan yang hebat berbicara masalah warisan. Kenapa? Karena secara hukum Yahudi mengatakan anak sulung baik dari istri yang dicintai maupun tidak dicintai, dia berhak mendapatkan hak kesulungan. Salah satu hak kesulungannya itu ialah mendapat harta warisan 2 bagian dari milik bapaknya. Artinya anak sulung mendapat lebih besar daripada saudara-saudara yang lain. Dan Yefta dalam posisi itu harusnya mendapatkan hak untuk memperoleh lebih besar dari saudara-saudaranya. Nah, lalu karena saudara-saudaranya menganggap Yefta ini anak perempuan lain, maka mereka mengusir Yefta. Anak yang tertolak, anak yang termarginalkan dalam keluarga, tumbuh kumpul dengan para perampok dan dia menjadi perampok yang hebat. Lihat, sebuah kepahitan bisa menghentikan rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kenapa Musa tidak masuk tanah perjanjian? Karena dia juga menyimpan kepahitan kepada orang Israel. Begitu dahsyatnya kepahitan ini menghentikan beberapa pelayanan orang-orang hebat dalam Alkitab. Oleh sebab itu yang kedua kemarin kita sudah bahas, anak-anak Tuhan harus hidup dalam kuasa pengampunan. Yang ketiga kemarin kita menikmati sebuah pembelajaran juga. Kenapa kepahitan itu menjadi sengat maut yang mematikan? Karena ternyata kepahitan itu adalah celah yang terbuka lebar, celah yang terbuka besar-besaran untuk iblis masuk untuk menguasai kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya, kenapa? Karena Alkitab memberikan catatan penting bahwa bahwa roh jahat di dalam Alkitab disebutkan dengan nama Beelzebul atau Beelzebub. Beelzebul atau Beelzebub itu artinya the Lord of Lies, artinya dewa lalat. Roh jahat diberi nama sebagai dewa lalat. Lalat itu menggemari tempat yang pertama, tempat yang bau, tempat yang kotor. Tetapi lalat juga bukan hanya tempat yang kotor dan bau saja, tetapi lalat juga menggemari tempat di mana ada luka. Kalau kita punya luka yang terbuka atau koreng, saudara jangan tutup dengan perban, biarkan terbuka, lalu saudara keluar rumah. Maka saya berani pastikan tidak sampai 1 jam, lalat-lalat akan mengerumuni luka saudara. Kita nggak tahu lalat itu dari mana, tiba-tiba kok bisa mengerumuni luka. Sebab lalat itu sangat menggemari tempat di mana ada luka. Nah demikian juga dengan kepahitan. Setiap orang yang percaya kepada Allah, mudah dikuasai oleh iblis, akan sangat mudah ditaklukkan oleh setan yang disebut roh jahat itu. Salah satu pintu gerbangnya adalah hati yang luka. Perhatikan ketika Saul mulai membenci Daud, Alkitab berikan catatan mulai pada hari itu Saul mendengki Daud. Mendengki artinya iri, artinya benci. Maka Alkitab kita bilang 1 Samuel 18 ayat 10 katakan keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu menguasai Saul. Artinya tidak perlu waktu yang lama iblis bisa hadir menguasai hidup seseorang. Hari ini kita akan bahas yang keempat, seri yang keempat, bagian yang keempat tentang sengat maut kepahitan. Dan hari ini kita mau belajar sebuah perkara yang penting karena kenapa? Karena kepahitan ini sangat mematikan kita, membuat kita hidup tidak lagi di dalam berkat Tuhan. Coba kita baca. Bilangan 20 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Bilangan 20 ayat 14 sampai 20 ini adalah fase fragmen perjalanan orang Israel ketika akan sampai tiba di tanah perjanjian. Mereka harus melewati sebuah daerah yang diduduki oleh orang-orang Edom. Perhatikan. Bilangan 20 ayat 14 sampai 20 berkata demikian. Judul perikopnya, Edom menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir,
Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota tapi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun anggurmu. Dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau kiri. Sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu berjalan kaki, hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu, maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya, dan dengan tentara yang kuat. Peristiwa ini terjadi pada akhir-akhir perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan. Ketika mereka mau masuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang sungguh-sungguh melimpah dengan susu dengan madu, tanah yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel ini. Masalah muncul ketika mereka harus melewati sebuah daerah yang disebut dan diduduki oleh orang-orang Edom. Kalau saya pernah ke Petra di Jordania, mereka menceritakan bahwa Edom itu wilayahnya dekat-dekat dengan Petra, ya. Nah, yang menariknya adalah ketika orang Israel mau masuk tanah perjanjian, mereka lewat negeri Edom, maka Musa mengutus utusan kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesulitan kami yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami di Mesir diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Dan sekarang kami ada di tepi perbatasanmu. Kami ada di Kades. Kami membutuhkan izin, membutuhkan exit permit buat orang Israel masuk melewati orang-orang Edom. Ada 2 kali Musa bernegosiasi dengan orang Edom ini. Yang pertama bilang begini, kami hanya melalui jalan besar saja, jalan raya saja. Kami tidak akan mengganggu kebun anggurmu, tidak akan lewat ladang-ladangmu. Artinya tidak sama sekali mengganggu hajat hidup orang Edom. Tapi orang Edom bilang begini, tidak boleh kamu lalu dari daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Mungkin Musa berpikir, oh kalau kami hanya sekedar berjalan, tidak memberikan kontribusi, tidak memberikan manfaat bagi orang Edom, makanya orang Edom gak kasih jalan. Maka Musa bilang begini, sekarang begini, kalau kami akan lewati jalan daerahmu, lewat jalan besar saja, kalau ternak kami minum airmu, maka kami akan bayar. Saudaraku, orang Israel yang keluar dari tanah Mesir itu 600.000 orang laki-laki, diperkirakan 2-3 juta orang. Saudara bisa bayangkan kumpulan massa 2 atau 3 juta orang melewati satu daerah dalam waktu beberapa hari. Itu sebuah itu sebuah devisa yang hebat. Saudara bisa bayangkan anak-anak orang Israel ketika mereka melewati daerah Edom, mereka melihat ada warung, ada toko yang dibuka, mungkin mereka akan membeli. Mungkin mereka membeli souvenir, oleh-oleh buat dalam perjalanan mereka, atau membeli makanan di perjalanan mereka. Artinya ada keuangan, ada devisa yang masuk pada orang Edom ini. Tapi bayangkan, orang Edom tidak melihat itu sebuah berkat. Orang Edom mengeraskan hatinya. Dan dia tetap berkata, tidak boleh kamu lalu. Sebab nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu orang Israel meninggalkan orang Edom ini. Nah, kita bahas orang Edom. Bangsa Edom atau suku Edom ini adalah bangsa yang tinggal dekat tanah Kanaan. Karena Kanaan itu berbatasan dengan Yordan, ya. Dengan Kanaan itu berbatasan dengan Yordania, ya. Bahkan berbatasan darat juga. Saya pernah ke Yordania, di situ juga dikatakan situs yang diakui oleh PBB bahwa tempat pembaptisan Yesus yang asli. Jadi betul-betul Yordan dan Israel itu daerah yang sangat nempel sekali. Mereka tinggal dekat tanah Kanaan. Bapak Ibu tahu tanah Kanaan dipersonifikasikan dalam Alkitab tanah yang seperti apa? Alkitab berikan catatan tanah Kanaan itu dikatakan seperti tanah yang melimpah susu dan madu. Apa makna tanah yang melimpah susu dengan madu? Yang pertama, kalau tanah itu melimpah dengan susu, berarti dipastikan
bahwa wilayah itu pasti tanah yang subur. Kenapa tanah yang subur? Karena susu dihasilkan dari ternak, entah kambing, entah sapi. Kalau melimpah dengan susu berarti kambing-kambing ini atau domba-domba ini atau kan sapi-sapi ini mampu memproduksi susunya dengan baik. Itu artinya segala asupan untuk makanan mereka, pakan mereka sangat tersedia dengan baik. Kalau mereka melimpah dengan susu artinya kambing-kambing, ternak lembu sapi itu tidak kekurangan akan makanan. Dan makanan mereka adalah rumput. Jadi ketika dikatakan melimpah dengan susu artinya tanah yang subur, melimpah dengan rumput yang hijau. Sampai hari ini lembah Yordan itu daerah yang paling subur di tanah Kanaan ya. Ya. Yang kedua dikatakan bahwa tanah Kanaan melimpah dengan madu. Madu itu dihasilkan oleh lebah. Lebah itu menghasilkan madu, dia ada kaitannya dengan bunga-bunga, entah putik sari atau seperti apa cara pembiakan madunya itu. Artinya tanah yang melimpah dengan madu artinya tanah yang indah. Karena madu selalu dihasilkan lebah dengan putik sari atau apa dari tumbuhan. Artinya melimpah dengan rumput yang hijau, tanah yang subur, tetapi tanah yang indah juga. Artinya the dreamland, tanah impian mereka. Orang-orang Edom tinggal di dekat tanah Kanaan, tanah yang melimpah susu dengan madu, tanah yang diberkati Tuhan. Tapi mereka tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Sekalipun sudah dekat dengan tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang melimpah dengan susu dengan madu, tapi mereka nggak diberkati Tuhan. Ini pertanyaan introspeksi buat kita anak-anak Tuhan. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang tinggal campers ya, bikin camp dekat dengan Tuhan. Mereka rajin ke gereja, mereka setia beribadah. Bahkan pendeta kadang-kadang sampai bingung menentukan jenis kelamin seseorang. Kenapa? Kaum ibu dia datang, kaum pria dia datang, kaum muda dia datang. Jadi bingung umurnya berapa, jenis kelaminnya berapa. Karena begitu antusiasnya beribadah. Tetapi tidak sedikit kita temukan orang-orang yang dalam tanda petik begitu tekun mencari Allah. Hidupnya gak diberkati Tuhan. Sama seperti Edom. Dekat dengan tanah yang diberkati Tuhan. Tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Tanah yang menjadi impian orang Israel. Tetapi mereka tidak diberkati Tuhan. Ternyata rahasianya yang membuat orang Edom tidak diberkati Tuhan sederhana. Orang Edom gak diberkati Tuhan. Karena mereka pernah tidak memberi jalan atau menghambat perjalanan orang Israel. Mereka tidak memberi jalan. Mereka tidak memberikan kesempatan orang Israel. Mereka tidak memberikan waktu buat orang Israel melewati tanah mereka. Jadi oleh sebab itu ketika mereka tidak memberi jalan kepada orang Israel, mereka tidak diberkati Tuhan. Ya, nah pertanyaan yang menariknya adalah apa alasannya? Apa penyebabnya orang-orang Edom ini nggak ngasih jalan sama orang Israel? Ya, apa alasannya? Kita akan menemukan sebuah alasan yang sangat luar biasa kalau kita mengenali siapa Edom dan siapa Israel. Siapa itu Edom? Kita lihat dalam Kejadian pasal 36 ayat yang pertama. Kita akan tarik kebenaran ini menjadi sebuah pembuktian bahwa siapa itu Edom menyebabkan dia tidak memberi jalan kepada orang Israel. Kejadian 36 ayat 1 berkata demikian. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Perhatikan korelasinya. Edom adalah sebuah bangsa yang lahir dari keturunan Esau. Israel yang dipimpin Musa adalah sebuah bangsa yang dilahirkan dari keturunan Yakub. Jadi kalau kita tarik paternalistik ke atas, Edom adalah representasi Esau, Israel adalah representasi daripada Yakub. Kira-kira nangkep gak? Kenapa orang Edom gak ngasih jalan? Ternyata orang Edom gak memberi jalan kepada orang Israel karena mereka keturunan Esau. Perhatikan,
yang mewarisi luka batin, kepahitan, kebencian kepada keturunan Yakub. Kenapa? Karena Esau merasa 2 kali ditipu. Hak kesulungannya ditukar dengan semangkuk kacang merah, lalu berkat kesulungannya pun ditipu oleh Yakub sehingga Ishak memberkati Yakub dan bukan memberkati Esau. Padahal kalau kita lihat secara kronologi, antara peristiwa penipuan Yakub kepada Esau dengan peristiwa orang Israel meminta izin melewati orang negeri Edom ini ada berapa tahun? Yang pertama kita runut ya. Orang Israel tinggal di Mesir itu 400 tahun lamanya. Yang kedua, perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan ketika sampai ke negeri Edom ini mungkin sudah 3/4 perjalanan mereka. Kalau orang Israel masuk ke tanah perjanjian 40 tahun, anggaplah ini tahun ke-30. Jadi di Mesir 400 tahun, perjalanan mereka 30 tahun. Yang ketiga, peristiwa penipuan Yakub kepada Esau sampai Yakub masuk ke tanah Mesir itu juga ada waktu yang panjang. Yakub ketika dia menipu masih lajang. Sedangkan ketika dia masuk ke tanah Mesir sudah dengan 72 anggota keluarganya kalau nggak salah. Dengan 12 anaknya. Artinya mungkin ada 40 tahun sebelumnya peristiwa itu. 40 tahun dari Yakub menipu Esau kepada Mesir, 400 tahun di Mesir, 30 tahun mereka perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian. Berarti 40 tahun ditambah 400 ditambah 30 tahun. Berarti ada 470 tahun. Sebab Alkitab berikan catatan beberapa tanda yang lain. Ini orang Israel yang ada pada zaman Musa ini generasi yang keempat dari orang-orang Israel yang masuk tanah perjanjian. Ada 470 tahun, artinya hampir 500 tahun. Sebuah jangka waktu yang tidak sebentar, sebuah jangka waktu yang sangat panjang, sebuah jangka waktu yang sangat-sangat begitu lama. Tetapi orang Edom, keturunan Esau ini tidak bisa mengampuni. Orang Edom, keturunan Esau tidak bisa melupakan apa yang dilakukan Yakub kepada Esau nenek moyang mereka. Dan kebencian itu diturunkan secara turun-temurun. Lihat akibat kebencian. Keempat, sengat maut yang mematikan ini tidak ada berkat dalam hidup orang percaya. Kenapa kita mengajarkan kalau kau membawa korban kepada Tuhan, kau berdoa, lalu kau teringat akan saudaramu, Tuhan bilang selesaikan dulu permasalahannya. Sebab kenapa? Sebab doa yang diangkat oleh orang yang kepahitan itu tidak ada berkatnya. Tuhan tidak akan dengar. Jadi sangat jelas dan sangat gamblang kalau kita lihat pengalaman orang-orang Edom ini. Kenapa mereka gak diberkati Tuhan? Karena mereka gak ngasih jalan sama orang Israel. Kenapa mereka tidak memberi jalan kepada orang Israel? Karena hidup mereka dipahitkan ratusan tahun lamanya. Kalau saudara pernah ditipu oleh saudaramu, maka tidak mungkin saja saudara akan bilang sama anak-anakmu, jangan kerja sama si om. Jangan kerja sama si incek, semua brengsek. Artinya kita sedang menanam kutuk kepahitan kepada anak-anak kita. Dalam pengalaman saya sebagai seorang gembala, saya menemukan banyak peristiwa istri-istri yang terluka karena perlakuan suaminya. Salah satunya suaminya selingkuh, suaminya berzina. Maka seringkali saya nasihatkan mereka, yang langkah yang pertama yang paling penting yang akan menentukan langkah kita selanjutnya adalah istri-istri kalau dilukai oleh suaminya dengan selingkuh, dengan berzina, yang pertama adalah jangan cerita kepada anak perempuanmu. Rasanya nggak mungkin ya kita wanita yang terluka nggak cerita di mana-mana. Orang terluka itu senang cerita supaya dia ada kelegaan. Dan seringkali yang menjadi teman ceritanya anak perempuannya. Saudara tahu bahayanya ketika seorang istri diperlakukan jahat oleh seorang suaminya, terluka oleh karena suaminya berzina, lalu cerita sama anaknya. Apa yang terjadi? Saya tanya, anak perempuan ini melihat kelakuan bapaknya, menerima masukan dari ibunya, kira-kira anak perempuan ini gampang gak menghormati bapaknya?
Saya percaya anak yang terluka ini sulit menghormati bapaknya. Alkitab berikan catatan, anak-anak hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang usia dan diberkati engkau. Diberkati. Ketika seorang istri menceritakan kepahitan sama anaknya, membuat anaknya tidak lagi menghormati bapaknya, itu sebuah kutuk yang membuat anak ini gak diberkati Tuhan. Bukan hanya di situ efeknya, perhatikan kepahitan itu menghancurkan, sangat mau mematikan. Kenapa? Kalau anak perempuan ini gak selesai dengan kepahitan ini, maka dia bertumbuh menjadi anak yang dewasa. Percayalah, anak-anak yang seperti ini cenderung menjadi anak-anak yang posesif, insecure. Maka ketika dia menikah, rasa insecure ini, posesivitas ini akan menjadi benturan yang keras dengan suaminya. Istrinya sebentar-bentar telepon, papi di mana? Papi di mana? Kenapa? Karena untrustworthy, karena tidak tumbuh sebuah kepercayaan. Kenapa? Karena ada trauma yang tertanam di alam bawah sadarnya. Dan di mana-mana suami itu pengennya bebas roaming ya. Kalau lagi ngobrol sama temennya diteleponin 3 kali sama istrinya, dia malu. Seolah-olah suami yang takut akan istrinya. Dan itu seringkali menjadi penyebab benturan dalam rumah tangga mereka. Ketika benturan itu keras, makin keras, seorang istri yang terluka karena orang tuanya, maka tingkat sensitivitasnya, tingkat kecurigaannya akan lebih tinggi. Dan kecurigaan itu menjadi bumbu pertikaian mereka, dan tidak sedikit akhirnya anak ini bercerai. Penyebabnya dari mana? Ibu yang menceritakan kepahitan kepada anak-anaknya. Sama seperti generasinya orang-orang Edom ini. Dari Esau dia cerita kepada anaknya, kepada cucunya, keturunan ketiga, keempat. Terus dia ceritakan hampir 500 tahun. Dan kepahitan itu melanda mereka dan mereka tidak diberkati Tuhan. Hari ini anak-anak Tuhan, kalau kau ingin diberkati Tuhan, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Jangan biarkan kepahitan menguasai hatimu. Jangan pernah membiarkan kebencian tumbuh dalam kehidupanmu. Sebab hanya orang-orang yang tidak kepahitan yang doanya Tuhan didengar. Kalau orang kepahitan sama seperti dia sedang mempersembahkan tubuhnya yang bercacat. Kalau tubuh kita bercacat, hati kita penuh kepahitan, ketika kita berdoa, maka kita mempersembahkan persembahan yang tidak berkenan kepada Allah. Makanya Roma 12 ayat 1 mencatat, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan bukan hidupmu tapi tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya ketika kita berdoa, ketika kita mempersembahkan hidup kita, maka Tuhan mau lihat tubuh kita juga yang sempurna, yang salah satunya tidak ada kepahitan dan kebencian. Jadi peristiwa yang keempat hari ini, kebenaran yang keempat yang kita peroleh, bahwa kepahitan itu menghambat berkat kehidupan orang percaya. Jadi hari ini saya rindu kita semua lepas dari kepahitan, sehingga berkat Tuhan limpah dalam kehidupan kita. Doa-doa kita tidak menjadi terhalang dalam kehidupan kita ya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hamba berdoa buat setiap keluarga-keluarga umat Tuhan, callers dimanapun mereka berada. Mereka selalu ada dalam berkat anugerah Tuhan. Mereka ada dalam selalu anugerah yang tidak akan pernah berkesudahan. Kasih Tuhan menyertai hidup mereka, membebat setiap luka batin dalam kehidupan mereka, dan membangkitkan mereka terus hidup dalam kebajikan dan kemurahan Allah. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga hari ini yang sedang porak-poranda, yang bermasalah karena ada dosa-dosa yang dibiarkan terjadi dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Hari ini hamba berdoa, kuasa pengampunan akan terjadi dalam kehidupan setiap keluarga. Pemulihan akan terjadi dalam rumah tangga. Dan hari ini kami percaya Tuhan ada dan memberkati setiap rumah tangga dan keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa malam hari ini kita akan kembali berjumpa dengan call malam bersama dengan Pak Pendeta Agus. Bicara masalah Allah itu kasih. Ya, Allah itu ya. Kita akan bicara jam 8 malam nanti bersama dengan Pendeta Agus Sunario. Dan besok kita masih menyelesaikan, harusnya Pak Pendeta Lampot yang akan sharing firman, cuma karena dia ada jadwal yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya kembali akan menjumpai saudara untuk membahas seri ke-5, 6, dan 7 untuk esok hari, 7 series Sengat Maut Kepahitan. Tuhan berkati.